Bangku. Idola saya Bang Zuma. Iya, makasih ya, Bang. Ya, Yang naik yang Oten dulu ya, saudara ya. Biar kita bisa diskusi lagi. Bagus kok diskusi itu, mengasah otak. Oke, saudara Doni. Halo Bang Zuma, Halo juga. Dari sekte mana, Bang? ini Islam juga Bang. Oh, Islam. Iya, makasih Makasih, Bang udah saudara. naikin Bang. Sama-sama. Iya Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma. Malam juga, Bang. Mohon maaf Bang Juma, saya Islam. Saya hanya menyarankan seperti typing di bawah itu, kawan-kawan kayaknya tidak terima kalau Oten naik. Jangan dilayani lah kalau dia tidak ongkem. Sekian Bang Juma. Oke, baik, saudara. Thank you. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia tidak mau on cam kayak mana itu, tidak diskusi kita juga. Assalamualaikum Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Islam. Aku cuma coba dinaikkan enggak. Oh iya. Ya, makasih Bang Juma udah naik ya. Makasih Ya. abangku. Ya abangku ya. Masya Allah. Sahabat musafir, barakallahu fik. Sehat selalu abangku. Panjang umur. Semangat terus. Begadang. Begadang kita. Untuk kemudian menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Makasih ya Bang ya. Sehat selalu ya Bang. Oke. Ada lagi? Halo? Jason? Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Bisa buka kamera Bang? Dari mana Bang? Dari Muslim Bang Juma. Alhamdulillah, Oh, makasih Muslim. Taikin. Saya menyimak Iya. aja. Baik, Semoga Bang saudara. Juma sehat selalu. Teruskan Alhamdulillah, Bang Juma. amin. Baik, makasih. Sehat selalu. Mapet di jariku, penrek nono itawe, wasengiro oten, tapi ternyata Muslim. Dek gagal sirina, ambok nalameju. Halo Joy. Halo Bang Juma. Halo juga. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Ini saya apanya? Muslim Bang Juma. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Sehat selalu Bang. Keren kali sahabat-sahabat muslimku ini. Karena yang diminta naik Oten, mereka juga pada minta naik. Masya Allah, luar biasa. Mereka orang-orang baik. Orang-orang sehat. Sehat telinga. Halo Satria Bajak Kuning. Halo Bang Juma, Halo juga. saya Muslim Bang Juma, Alhamdulillah. Bisa bisa ke kamera Bang. Alhamdulillah. Mapet di tolina. Oh di kana. Matumbai na tayo na isang iyato di sanga ada mungkin de kaya la nasabak la murai duka niki berdialog si sola pakande bayi. Halo.
Halo. Ya, apa Bang? Kenapa belum James? Halo, iya. Halo. Selamat malam. Malam. Buka karamenya Bang. Hah? Buka karamenya. Merah. Oh iya, sorry. Dibuka lah, Pak Guru. Pak Guru, kamu ganteng sekali. Ganteng kali, ternyata masih muda, saudara-saudara. Masih bisa diselamatkan ini. Halo Bang. Halo. Ya, ada tema di sini. Anda yang mau memulai atau saya yang memulai? Terserah. Mbak suka mulai situ. Nah, jangan gitulah. Sesama orang Batak jangan kayak gitu, kasar kali kau ngomong. Batak, bergabung lah. Saya si Hotang. Si Hotang, aduh. Pas sekali sebenarnya di samping merelai mertulang nama Bakara. Ya, tapi itu cuma gelar aja dikasih sama sobat saya. Dilantiknya saya kemarin dikasih marga itu. Iya. Iya. Iyalah. Kalau pakai marga itu suatu kehormatan sebenarnya. Iyalah, siapa sih yang nggak bangga pakai marga Batak? Banggalah kita. Bang, itu menunjukkan Anda itu dihormati gitu. Oh iya, syukurlah. Syukur. Ada tema Bang? Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat gitu loh Bang? Eksekutornya gitu. Iya, yang menyalib Yesus itu pahlawankah atau mereka penjahat? Tetap di samping itu memang sudah nubuatan, tetapi artinya segala sesuatu pelanggaran dosa ya tetap dosa. Iya, berarti mereka ini pahlawan atau penjahat? Gini, yang namanya segala sesuatu pelanggaran hukum Allah ya itu ya dosa. Oh, berarti mereka ini penjahat. Ya, tetapi dalam konteks dia ini, meskipun mereka itu adalah para pelaku kejahatan, tetapi kita tahu kan Yesus mengampuni mereka juga. Berarti kalau mereka ini adalah penjahat, boleh dikatakan juga pahlawan. Tidak ada Alkitab menuliskan mereka pahlawan, tetapi ayat Alkitab menuliskan Tuhan Yesus mengatakan ampunilah mereka karena kita tidak tahu mereka yang berbuat. Kita nggak mau menembakkan yang tidak tertulis gitu. Jadi artinya dengan konteks mereka ampunilah kata Tuhan, berarti mereka itu sudah berbuat kejahatan atau dosa, berarti mereka melakukan itu adalah sebuah pelanggaran. Iya, berarti mereka pelaku kejahatan Bang ya? Ya, kejahatan. Makanya Tuhan mengampuni mereka. Iya, oke. Artinya kita kalau kita mengerti apa kita lihat dulu itu surat akibat apa mereka, kenapa Yesus katakan ampunilah mereka, kan berarti mereka itu melakukan suatu kejahatan. Ya, karena kan gini, mengisi Alkitab, kalau bro tahu tentang hermeneutika itu kan kita mengeksegesi Alkitab itu, menafsirkannya, jadi berarti ada kejahatan yang mereka lakukan, makanya Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka. Tapi kalau terlepas daripada Yesus minta kepada Tuhannya untuk mengampuni pelaku, artinya mereka ini penjahat. Tunggu narasinya, jangan Tuhannya ya, Bapa di surga ya. Supaya ya kan Tuhannya Yesus itu kan. Iya, gini bos, kita harus sesuai dengan teks konteks ya kan, kita harus bernarasi supaya itu jangan apa seolah-olah kita membangun asumsi yang lain kan gini. Jadi harus pakai bahasa, kita juga membangun orang lain ya kan. Jadi dia pakai, kalau Yesus memanggil Allah itu Bapa di surga gitu ya, jadi jangan pakai kata-kata Tuhannya. Tapi saya nggak apa-apa lah, saya peduli lah kalau Anda katakan apa, cuman
Saya nanti jangan kira orang saya membenarkan ucapan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga gitu ya. Iya, Bapaknya Yesus itu kan artinya Tuhannya Yesus, Bang. Nggak boleh, Bapak. Kalau Yesus, kalau kita berbicara mengenai Yesus, kita tidak boleh mengatakan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga, karena tidak ada di Alkitab menuliskan Tuhannya Yesus, nggak ada. Tapi Yesus menyebut Allah itu di surga sebagai Bapa di surga, ya gitu supaya enak diskusinya. Tapi Yesus ini kan hamba, Yesus ini kan hamba Tuhan, Bang. Berarti dia bertuhan. Gini, oke, jadi dia sebagai hamba. Memang ayat Alkitab mengatakan Yesus sebagai hamba itu bukan menunjukkan bahwa dia artinya bertuhankan demikian, tetapi itu menunjukkan dia sebagai doulos. Dalam bahasa Alkitab hamba itu doulos, artinya dia mau merendahkan diri, ya kan, melakukan perintahnya Bapa di surga. Kata doulos adalah menghamba di situ, walaupun dia adalah yang diutus oleh Bapa di surga melakukan, walaupun dia juga sang firman, tetapi apapun yang dilakukan dia turun ke dunia sebagai manusia, ya kan, kita katakan sebagai manusia. Nah, terus melakukan tindak Bapa di surga gitu. Iya, sebagai manusia kan dia bertuhan, Bang. Enggak, gini, Bos. Berarti dia ateis. Tidak ada, kalau tidak ada di catatan Alkitab, kita jangan membangun sebuah narasi yang di luar teks Alkitab gitu ya. Lah, supaya gimana diskusi kita itu enak. Ya, gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya sedangkan Yesus itu jelas-jelas bertuhan? Nanti gini, tunggu. Kalau Anda tidak bisa berdiskusi dengan baik mengenai hal-hal sekecil itu, bagusnya tidak usah kita kembangkan diskusi ini. Ya, saja itu Anda mencoba mengebiri Yesus yang adalah hamba Tuhan, yang jelas-jelas bertuhan, dengan Anda memaksakan apa yang Anda ingin jual di situ. Seakan-akan Yesus itu bukan hamba Tuhan. Yesus itu bukan ateis, Bos. Yesus itu bertuhan, Bos. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Tunggu, dengarkan dulu. Ini saya penontonmu banyak. Dengan kalau gitu bahasamu, kualitas Juma yang harusnya saya anggap orang kau terkenal, tetapi berarti kualitasmu rendah sekali mengartikan bahasa-bahasa demikian gitu. Apa pula orang ini? Jangan terlalu sombong, saudara. Jangan terlalu sombong. Anda mabuk kah ini? Anda lagi mabuk? Sering diskusi sama. Kau bilang mabuk? Kau tidak berendah saya siapa? Ya. Anda itu berbicara tidak pakai otak ini, tidak pakai ini. Anda ngomong. Kutanya dulu sama saudara, Yesus itu ateis? Tunggu. Yesus itu ateis atau bertuhan? Nakal kali bahasanmu sampai ke situ. Enggak, saya tanya dulu, Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Kau masih bahas tentang ateis dalam hal ini. Itu tidak ada. Kenapa Anda tidak mau kalau Yesus bertuhan? Kenapa? Saya bilang, saya sering diskusi sama orang Muslim. Kian Santang itu saya sering sampai jam 3 pagi. Saya sedang bertanya, Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Loh, tadi yang perlu kamu ketahui, Juma, apa longor? Tidak tercatat. Ada nggak di dalam Bible Anda itu tercatat kemudian bahwa Yesus itu mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada nggak? Kau berpendidikan nggak? Kau berpendidikan? Berpendidikan. Kau yang tidak berpendidikan, kau sombong kali kau ngomong. Yesus itu bertuhan atau tidak? Aku celuk. Juma, kau itu terlalu banyak makan babi kau. Kau makan babi terlalu banyak. Kurangi makan babi supaya pakai ini. Kawan, babi itu dikurangi supaya pakai ini. Gitu, Bang. Ya. Aku ini yang punya kualitas. Kau diakui siapa? Apa kualitasmu? Ketika saya tanya, Yesus itu ateis atau bertuhan? Apa jawabanmu? Tadi ku sampaikan sama kau. Kualitasmu itu apa? Kualitas apa itu? Panggilan Bapa. Yesus itu, dengar. Amsal 3 nomor 11 nomor 12, kenapa orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapa, panggilan Ayah? Karena mereka menyembah Tuhannya taat seperti anak yang mengabdi kepada ayah.
Cuma kualitas musik. Tidak perlu kesombongan di sini, Bung. Tidak perlu. Yang dibutuhkan kualitas. Yang dibutuhkan kualitas. Pertanyaan saya, Yesus itu menyembah atau Yesus itu ateis? Sombong kali. Kurangi makan anjing supaya mentalmu itu tidak mental anjing. Kurangi mentalmu itu, mental anjing kau itu. Kau itu bermental anjing karena di dalam 2 Korintus 2 nomor 19 nomor 20 21 memang kau diidentikan dengan asu. Bodoh. Pertanyaan sederhana nggak bisa. Saya cuman bertanya loh. Yesus itu bertuhan atau dia ateis? Gini, nggak usah kau itu bahasnya rendah kali bahasa kau di situ ya. Oke. Karena kau tidak bisa bodoh-bodohi saya. Kami itu yang tulul. Kau katanya dikasih gelar sama negara, nenekmu kiper, sekolah swastanya kau sekolah. Negara pula kau kasih gelar samamu. Kau itu sekolah swasta pun paling juga palsu. Longor kali. Ditanya baik-baik, Yesus itu bertuhan atau ateis? Jangan kau bahas itu. Kenapa rupanya? Kau tidak mau ketahuan kalau kau menyembah hamba Tuhan. Bagus itu kalau masih hamba Tuhan yang kau tuhankan. Kalau iblis, sok paten, sok cantik. Harusnya kau bangga. Kau nyembah manusia yang bertuhan kepada Tuhannya. Gengsi pula kau. Siapa suruh lu jadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz Juma. Alhamdulillah bang. Muslim. Ya bang. Sehat selalu ya Ustadz. Semangat. Bang Zuma terus. bang. Ya. Akulah pendukungmu. Aku diakui oleh negara. Negara mengakui juga ada rakyatnya yang gila. Ada yang botol, ada yang dongok. Semua diakui negara. Gelarku diberikan negara. Semua kita punya gelar dari negara kita. Bang Zuma resmi, gelarnya rakyat Indonesia yang resmi. Tuyul yang kolongor di sini. Kebanyakan makan tude dengan kulitnya, kayak gitulah. Halo. Halo. Apa kabar? Halo. Ya. Ya. Buka kameranya, Bang. Lah, apa bedanya sama kau juga pakai masker? Itu sama aja nggak buka wajah. Enggak, buka dong Bang. Ini aku perlihatkan ada Bible di sini. Nih, kalau kita diskusi pakai Bible kan gitu. Ada Al-Qur'an di sini kan Buka aja gitu. dulu maskernya, biar aku buka on cam juga. Ini, buka aja kameranya, Bang. Buka aja Belum kamera. bisa. Buka aja dulu maskernya. Enggak perlu, ngapain coba buka masker? Ya sama Buka. aja nih nggak perlu on cam. Enggak dong, kelihatan kan nih goyang-goyang tangan saya ini. Coba buka kameranya, Bang. Ya buka aja dulu maskernya. Enggak bisa nih, buka kamera enggak bisa. Bisa Kalau betul buka enggak? Kalau bisa buka masker, aku buka kamera Oh, juga. berarti Anda takut. Ya udah dibawa aja, Bang, dibawa. Dibawa, Anda tidak diminta buka kamera kalau dibawa. Anda bebas buka celana kalau dibawa. Kalau di atas, kata kawan-kawanku harus buka kamera gitu loh. Di bawah Anda bebas, Bang, buka celana, buka sarung.
Halo? King? King? RS King? Bisu juga. Ayo teman-teman Oten, silakan minta permintaan yang Islam boleh nggak dibatalkan permintaannya dulu bang? Terlalu banyak permintaan. Halo? Turun lagi. Silakan teman-teman yang non-muslim minta permintaan. Jangan yang muslim. Muslim jangan dulu bang. Ini sudah tengah malam ini soalnya. Di tempatku udah 12:30 soalnya. Kita mau berdiskusi dengan yang non-muslim dulu. Kecuali kalau Anda tidak menginginkan lagi ada perdiskusian. Tapi kalau masih mau kita berdiskusi, jangan minta dulu ya. Halo. Halo bang. Assalamualaikum Bang Juma, saya muslim, hanya nyoba aja, maaf. Masya Allah. Iya abangku, thank you bang ya. Ya semangat Sip. Bang Juma, kulil haqqa walau kana murran. Allahu Akbar. Masya Allah. Halo. Halo, assalamualaikum Halo. Bang Juma. Waalaikumsalam. Ya bang. Bang, asli mana sih Bang? Saya orang Makassar Bugis, orang Sulawesi Selatan abangku. Thank you. La 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 la. La 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 la. Halo. Halo Bang Gevi. Halo Bang, kedengaran? Iya. Bisa buka kameranya Bang? Enggak, aku cuman mau nanya, enggak mau diskusi. Boleh? Iya. Boleh nggak? Boleh, silakan buka kamera. Enggak usah buka kamera. Kenapa Bang? Kan cuma nanya, bukan diskusi. Iya, enggak apa-apa, buka kamera aja, enggak masalah pun. Enggak masalah Bang, saya orangnya baik kok. Kalau diskusi atau ditanya sama teman-teman non-muslim, ya silakan. Dan maksudnya kalau diskusi kan panjang, ini kan cuma nanya aja satu pertanyaan gitu. Iya, tapi kan bagus kalau Anda buka kamera, habis itu Anda bertanya. Sampai 10 pertanyaan pun saya kasih Bang. Silakan. Udah, nanti cari yang mau diskusi aja dulu, aku nyimak dulu. Oke, nggak apa-apa. Makasih ya Bang, Bang Gevi. Oke, sip. Malam. Iya, malam Saudara Leo. Bisa buka kamera Bang? Silakan kita diskusi. Yang lain aja Bang, yang lain aja, saya nggak bisa buka kamera Bang. Oh, siap. Oke. Aku suka temanku yang buka karema, biar orang bisa lihat. Kalau tidak mau kelihatan wajahnya semuanya, pakai aja BH Bini.
Yang ada talinya, ikat di belakang kalau ada maskernya. Halo. Halo bang. Oh lala. Magi sila dikla penre di sini mas suara. Katona tolo menre di penre i. Kato di penre di suara na. Lama rupa. Di sini matiin roh. Baca lo mak galung. Undang aku. Halo bang. Halo. Bisa buka karemanya bang? Aduh gelap ini bang. Nggak apa-apa. Toh kita bukan mau cari kutu. Ntar ya. Iya. Nah gelap. Aduh. Nggak apa-apa, terang pun kelihatan kok. Dari sekte mana ini abang ini? Dari sekte Gapatar bang. Apa itu Gapatar? Gabungan Fajar Nusantara. Maksud lo? Agama yang baru rilis kemarin. Apa itu? Gapatar. Masa abang nggak tahu Gapatar? Nggak tahu. Dulu di sini di Kalimantan Barat marak-maraknya bang Gapatar. Apa itu? Agama apa itu bang? Gabungan Fajar Nusantara. Coba pas searching di Google. Gabungan Fajar Nusantara. Iya. KTP-nya apa bang? KTP-nya mana ada KTP bang? Ilegal itu. Enggak, di KTP ada kan KTP-nya apa? Hindu, Kristen, Buddha, Islam. Gapatar bang. Coba lah bang cari itu? Gabungan Fajar Nusantara. Masa nggak ada beritanya sampai di sana bang? Di agama Anda juga bahas tentang salib? Enggak. Oh, ya abang istirahat dulu lah. Oke lah. Cari hotelnya bang. Hajar hotelnya bang. Iya bang Resa, makasih bang. Ada agama baru itu, Avatar itu. Apa nama kitabnya? Terus Tuhannya siapa? Halo bang. Tuhannya Kristus mati konyol. Halo. Halo. Buka karemanya bisa. Mati konyol. Menebus dosa bang, dosa saudara-saudara Kristen ditebus. Sehat selalu bang Suma. Alhamdulillah sehat, masya Allah. Makasih ya. Ya. Oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo. Saudara Andrianus Hutauruk, selamat subuh abang. Kenapa orang-orang ini? Bicara aja lah bang. Tidak usah lari. Baiknya kita tidak makan orang. Halo. Saudara Evan. Halo. Bisa buka kameranya bang? Boleh bang. Oke silakan. Kenapa nggak pakai BH ente? Waduh. Aku nggak pakai baju bang, baru pulang bang. Dari sekte mana rupanya bang ini? Saya Kristen bang. Iya pakai baju aja dulu. Nggak enak oh. Nggak enak ya bang, bentar ya bang ya. Aku iya. Halo ya. Oke. Kaget saya bang. Kaget betul. Untung nggak kelihatan ininya. Kelihatan apa itu bang? Kelihatan ininya. Anunya bang? Enggak juga. Ada jawabnya. Iya. Apa cerita ini bang? Kita buka kamera sama-sama ya. Kan gitu ganteng kali weh. Masya Allah. Ganteng. Kok dimatikan kameranya bang? Jangan dimatikan kameranya. Dibuka aja.
Wah, Apa ganteng cerita ini? sekali. Mirip siapa ini ya? Jetli. Serius. Ini ada tema abangku, ada tema terkait dengan eksekutor yang melakukan penyaliban terhadap Yesus. Itu menurut abang ini pahlawan atau dia itu penjahat? Pahlawan, Bang. Pahlawan ya? Ya. Apakah termasuk iblis yang merasuki Yudas? Itu Yudas itu ibaratnya mengkhianati Yesus. Iya, itulah yang saya tanya. Karena tanpa pengkhianatan, kan tentara Romawi tidak dapat menemukan persembunyian Yesus. Nah, terus Berarti iblis ini juga pahlawan. Bagi orang yang tidak percaya, kalau imannya masih kurang, bimbang gitu. Enggak, maksudnya kan mereka yang termasuk iblis ini kan makhluk yang berjasa menghadiahkan salib kepada saudara kita Kristen kan? Iya, karena bagi yang mengikuti Yesus itu imannya harus kokoh dan wajib percaya diri, tidak bisa diumpangi. Tapi ketika si iblis itu menggodai, ya bisa juga dia jatuh. Walaupun kita sekuat apapun kepercayaan kita, kalau misalnya kita masih bimbang, tidak meyakinkan, pasti semua itu bisa berubah. Iya, berarti boleh kita dapat kesimpulan kalau iblis ini adalah pahlawan juga bagi Kristen. Enggak, saya nggak setuju. Itu pahlawan, itu saya bilang, kalau Bang Juma mengatakan si iblis itu pahlawan bagi yang gak percaya, ya itu sama orang-orang itu. Enggak, maksudnya kan tanpa iblis Yudas tak berkhianat. Ya itu kan urusan Yudas, bukan urusan saya. Ya enggak, saya bukan masalah urusan atau bukan urusan abangku. Iya Ini kan, abang tanya sama aku tentang hal itu Yudas, aku nggak pahami lagi tentang dia. Mau kemana pahlawan dia sama iblis, ya urusan dia lah itu. Tapi tanpa iblis Yesus tidak disalib. Kalau menurut saya sih, Yesus tanpa iblis nggak disalib, itu salah bang di situ. Coba bagaimana Anda bisa membuktikan penyaliban itu terjadi tanpa adanya iblis? Coba bagaimana bisa terjadi? Yesus itu dia menggenapi sang firman Tuhan. Ya itu kan ungkapan akhir. Maksudnya sebelum dia datang ke dunia itu untuk kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang yang benar. Nah sekarang berarti orang-orang yang terlibat dalam penyaliban ini adalah mereka punya jasa kan? Untuk menggenapi nubuat yang ada. Iya, ya kan dia menggenapi semua firman Tuhan yang udah disampaikan dari Kejadian sampai apalah gitu. Iya, berarti termasuk iblis kan di dalamnya? Ya, iblis semua itu di dunia itu memang nggak semua. Gini bang, kalau kita melakukan yang baik, pasti ada iblis yang menggodai abang. Abang misalnya ini, ambil contoh aja. Kalau abang keinginan misalnya abang mengatakan sesuatu, nggak harus dengan teman abang kan? Pasti ada orang terdekat untuk majukan abang kan? Bukan, ini kan penyaliban. Hari-hari kan, Bang. Tunggu, penyaliban Ya, itu. Abangnya abang 1 Korintus 15:17, tanpa kebangkitan maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen dan orang Kristen masih ada di dalam dosa. Berarti dengan adanya penyaliban, orang-orang Kristen ini itu sudah dibebaskan dari dosa dan kepercayaan orang Kristen itu tidak sia-sia. Berarti iblis berjasa dong. Berjasa dalam hal apa ini bang? Dalam hal penyaliban terhadap Kristen untuk Kristen masuk surga. Pahami dulu arti penyaliban itu. Kalau abang udah pahami, baru bisa mengatakan sama. Oke, salib itu. Abang mengatakan itu iblis berjasa sama orang Kristen, atau itu salah abang di situ, bang. Bang, tolong jangan kayak gitu, bang. Loh, itu fakta loh. Bermanfaat nggak salib itu untuk Kristen? Bermanfaat nggak? Saya nggak bagi orang Kristen nggak bermanfaat, sama sekali nggak ada manfaatnya. Loh, di dalam kitab saudara. Gini bang. Di dalam kitab saudara tanpa salib Kristen tidak selamat.
Gini bang, dengar. Gimana itu? Nggak membacakan semua firman Tuhan atau apa, saya enggak. Tapi aku hanya bilang, sebelum kita menyampaikan atau kita berkomentar, kita harus pahami itu barang. Apa arti itu? Kalau abang udah mengartikan apa yang abang eksekutor salib pahlawan, kalau udah abang pahami, baru kecermati. Setelah abang cermati, baru sama abang sampaikan. Simak benar-benar bang, jangan asal ngomong aja, salah sampaikan begini. Kita Begitu juga kalau Anda beriman kepada sesuatu, Anda harus Anda harus juga kaji, Anda harus pelajari, Anda kemudian jangan asal imani saja. Inilah jadinya. Dengarkan dulu bang, ini kawan orang Muslim, tapi intolerannya itu sangat luar biasa bang. Ini dia, ini kawan orang Muslim ini. Tapi kalau kami berdebat tentang agama, kami kan pernah apa? Lah emang kenapa? Kami itu orang berdewasa, jangan kita salah mengartikan. Loh, apa hubungannya dengan teman Anda Muslim dengan kita berdiskusi? Kan bertanya, iya apakah tanya sama saya jangan kayak gitu, konsepnya jangan kayak gitu. Lah kenapa Anda yang harus diikutin? Ini kan Ini bang, abang itu memaksa kehendak sendiri dengan terorisme sendiri. Angka baik gitu. Bukan. Iblis itu terlibat di dalam penyaliban. Tanpa iblis penyaliban itu tak ada. Konten Effendi berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman jika kreator tersebut. Maaf ini bang, ada peringatan bang untuk Anda ini. Nggak apa-apa. Saya bilang. Ujung-ujungnya emosi dia. Mungkin mana? Itu salah Anda sendiri. Siapa suruh karya setan kok diimani sebagai keselamatan? Gimana ceritanya itu? Sakit hatinya memang ya kan, karena ya mungkin iblis terlibat di dalam penyaliban itu. Tanpa iblis ya kan tak ada penyaliban, dan ternyata penyaliban itu menyelamatkan Kristen. Jadi ya mau tidak mau iblis itu ya setidaknya dia berjasa dalam penyaliban itu ya. Harusnya kalian berterima kasih kepada iblis, karena iblis lah kemudian ada pengkhianatan, dan pengkhianatan itu ujungnya adalah penyaliban. Penyaliban itu ya menyebabkan kalian itu dosanya itu ditebuskan. Dosa gengsi, ujung-ujungnya emosi. Halo saudara sejaya, apa kabar? Alhamdulillah, assalamualaikum Bang Suma, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Maaf ya Bang Suma, saya nggak mau soalnya kami Muslim, cari yang non Muslim saja, ya kan? Iya bang. Terima kasih Bang Suma ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada akun di sebelah sahabat Bang Zuma, itu palsu, itu bukan Bang Zuma ya. Itu akun palsu. Diblokir akun itu yang suka minta gift. Itu bukan Bang Zuma. Ini dari tadi Aquarian ini. Kenapa ini? Halo. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari sekte mana Mbak? Saya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti Bang Zuma. Oke, makasih. Masya Allah. Salam. Iya, sama-sama. Luar biasa Bang Zuma, sehat selalu Bang Zuma, saya doakan. Amin. Makasih saudariku. Iya. Terima kasih Bang Zuma. Sama-sama. Halo. Hai. Halo. 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 Loh,
kok jadi diam, Bang? Ini Zakni mau naik lagi. Kalau ada jawaban PR-nya sudah selesai baru naik, Abang. Kalau sudah temukan dalilnya, Torah itu dituliskan di setiap hati non-Yahudi, baru bisa naik lagi, Abang ya. Kalau tidak temukan dalilnya, jangan bikin malu Kristen yang lain, Abang. Janganlah besar hati, sombong hati. Carilah dulu dalilnya itu PR-nya. Kalau sudah dapat baru naik lagi ke sini. Ya. Aku Halo, Saudara Pirus. ya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya, sehat terus Bang Juma. Alhamdulillah, masya Allah. Ya udah Bang Juma, sehat terus. Siap. Halo. Silakan naik lagi. Mana ini teman-teman? Ini Muslim semua ini. Dari namanya ini Muslim semua. Gimana dong? Malah ada Ustadz juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Bang. Aduh, aku kagum sama Abang. Semoga sehat selalu Bang Juma. Pinter banget Bang Juma, mantap. Masya Allah. Apakah Anda terima kasih atas doanya sahabatku yang barusan ya? Sorry ya Bang ya. Terima kasih ya Bang. Terima kasih sudah mendoakan saya yang baik. Doa yang sama juga buat Abang dimanapun Abangku berada. Halo? 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 Hai. Oke teman-teman sekalian, mungkin tak ada lagi sahabat Oten ya, saudara Oten kita yang mau berdiskusi. Kita istirahat dulu ya. Boleh ya teman-teman, besok nanti kita lanjut lagi. Makasih Mas sahabat. Halo, masih adakah? Halo Bang. Halo juga. Aku belum bisa buka kamera nih, pengikutnya. Dari sekte mana Bang? Kristen Bang. Kristen? Iya benar Bang. Tidak bisa buka kamera, kenapa? Pengikutnya kenapa? Pulang semua ke rumah? Itu udah kelihatan belum Bang? Apanya tuh?
Tuh, Kak. Wajahnya? Iya, nggak bisa Bang, sebagai tamu Anda dapat siarkan live. Oh. Cuman menggunakan audio doang Bang bisanya. Oh gitu. Nah, sementara teman-teman di bawah kita itu mempersyaratkan buka kamera, gimana dong? Iya, aku juga bingung Bang, gimana ini. Iyalah, nanti coba setelah cukup 1000 pengikutnya datang lagi ke kita Bang ya, kita diskusi ya Bang ya. Oh ya udah Bang. Iya. Lagian di tempat saya juga sudah hampir jam 1. Saya harus rehat juga, istirahat juga teman-teman. Mata saya sudah merah teman-teman. Udah capek kali aku teman-teman. Yang naik juga outennya juga outen yang kayak gitu aja kelasnya teman-teman. Ya kan ya? Benar nggak? Wajahku capek, mataku merah. Istirahat aja dulu ya. Besok lagi kita masih ada waktu besok ya. Kita kan harus jaga kesehatan kan ya? Nah, silakan. Nah, besok teman-teman Kristen yang mau berdiskusi dengan Bang Suma silakan naik lagi ke sini. Termasuk yang tadi kita kasih PR mencari data di dalam kitabnya Yahudi juga ambil di sana ya, di mana Tuhan kemudian menuliskan isi Torah itu kepada orang-orang di luar Yahudi, itu tertulis di mana ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas dukungan sahabat-sahabat sekalian. Kelihatannya memang bagus lah atas saran teman-teman dari Apologet Islam Indonesia agar Bang Suma itu buka live-nya di malam hari aja untuk mengajak teman-teman Kristen head to head berdiskusi tentang materi yang ada. Insya Allah, tapi tidak mungkin juga setiap malam ya, karena saya juga rindu bersenda gurau sama teman-teman yang biasanya anak-anak API, ketua API, ada Dinda Alif, ada Kores, ada Bang Handi, ada Dinda Dito, ada Dio, semuanya ya, ada Kian Santang, ada Bang Blender. Kalau aku sendiri kayak gini juga capek sendiri, ngomong sendiri, belum lagi yang naik longor semua, tidak ada yang menggunakan otak, jadinya aku semakin lelah. Yang ada nanti Bang Suma cepat tua, karena teman diskusinya orang-orang rusak semua otaknya. Tapi kalau di Komal kan rame, ada Bunda Rahma yang selalu bikin kesal tapi lucu, ya kan ya. Terus rindu pingin dengar suaranya Bang Andi bertanya mana tua, mana ibunya atau anaknya gitu. Lucu dengan Pak Desugi yang suka buka kamera bikin kesal oten-oten. Kan gitu. Kalau begini capek, nggak bisa istirahat. Ini kopiku sudah, teku sudah 3 kali dipanasin sama anakku, dingin lagi. Belum lagi mie-nya sudah kayak rotan besarnya, tadi masih kecil-kecil. Jadi sulit memang. Hebat itu orang yang selalu buka kamera sendiri, tidak ada temannya. Oke ya teman-teman, kita istirahat dulu. Nggak apa-apa, aku cuma bercanda aja kok. Itu anggap intermezzo. Bang Suma sanggup kok sampai pagi. Cuma entah kenapa malam ini mataku perih gitu loh, perih. Oh tahu, tadi waktu buka kamera lawan kita itu terlalu silau, silau. Jadi cahaya jidat masuk ke mata jadi perih. Kelihatan ini perih kali mataku yang kanan ini perihnya. Itu loh, silau matanya tadi. Kan dia berada di sisi sini kan. Kamera kan terbuka, silau jidat, nah, seperti kilat yang turun dari langit mengaku akulah Tuhan yang kau aniaya gitu kan, silau men. Nah itu yang membuat mata saya perih. Gitu teman-teman. Atau ada ndak saudara muslim di bawah yang mau gunakan Komal ini untuk berdiskusi? Muslim yang mau naik menggunakan Komal diskusi silakan, kalau mau saya naik, tapi saya rehat. Maksud saya rehat itu saya duduk-duduk aja di sini mendengarkan kalian yang jadi moderator, kalian nenekkan gimana? Mumpung di sini ada 6.000 yang nonton, ada nggak anak-anak API yang mau naik? Nah ini ada Suma Siboneng, bisa dinaikkan ini Suma Siboneng, tapi teman muslimnya ayo. Ya ada Dinda Alif, ada Bang Arif, ada Vera Esther juga, kalian ada semua di bawah, naik, wey, naik, wey. Ambil posisi barisan, kuda-kuda sejajar, siap.